guys, welcome to Desa YouTube. Menurut kami berdua itu tipsnya untuk bisa lulus kuliah 3,5 tahun kayak anak kesehatan itu udah wow banget guys. Yang bener banget. Ya kan wow Susah banget kan ya kan gitu. Nah guys, dari kami sendiri itu ada 2 faktor yang untuk memicu kita untuk bisa lulus 3,5 tahun. Bener banget. Yang pertama itu adalah faktor internal. Itu dari diri sendiri ya kak ya. Iya. Dan yang kedua itu adalah faktor eksternalnya guys. Kalau kalian pengen tahu, jangan di skip ya videonya, tonton sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan bisa kalian terapkan juga. Semoga berhasil juga. Nah guys, menurut pengalamannya kami sendiri yang telah mengerjakan skripsi ya guys ya, faktor yang pertama itu kan adalah faktor internalnya. Bener banget. Nah kalau menurut Desi, faktor internal yang pertama itu adalah tema yang akan kita jadikan skripsi gitu loh guys. Nah untuk bisa menentukan tema yang kita akan angkat menjadi sebuah skripsi itu, kita harus tahu, memahami diri kita sendiri dulu guys. Kita sukanya apa, minatnya apa, ketertarikannya kita tentang kuliah yang udah kita pelajarin, teori-teori materi yang kita pelajarin dari dosen itu, kita sukanya yang mana gitu loh guys. Nah kan kalau kami berdua adalah anak kesehatan guys, jadi di anak kesehatan atau lebih tepatnya keperawatan, kita mempelajari beberapa departemen guys. Ada istilahnya, ada departemen anak, medikal bedah, dan yang lain-lain guys. Nah kalau Desi minatnya di medikal bedah, jadi Desi ngangkat untuk dijadikan tema itu adalah dari teori dari departemen medikal bedah tersebut guys. Kalau teman aku gimana? Kalau aku bener banget kata Desi tadi, kita itu ada beberapa departemen dan itu tuh tergantung minatnya kita. Kita tuh selama perkuliahan itu sukanya yang mana. Kalau aku tuh sih lebih sukanya itu di kegawat daruratan guys. Jadi aku cari permasalahan itu berdasarkan tentang kasus kegawat daruratan seperti itu. Jadi tuh kayak senang hati banget gitu loh ngerjainnya, dan kita semangat sendiri kalau kita melakukan atau mengerjakan hal yang kita sukai memang gitu. Nah, itu penting banget guys, menunjang kesemangatan kalian dalam bener mengerjakan nggak? skripsi itu Iya kan, guys ya. pasti banyak rintangan nanti ya. Iya. Pasti kalau kita suka, kita akan melaluinya semua ya. Iya. Bener Karena banget. di situ ketika kita menyukai sesuatu, akan ada daya tarik sendiri. Kita ingin tahu lebih lanjut dari Bener hal banget. itu gitu loh guys. Itu bener banget. Nah. Udah ngalamin itu sesuai pure dari pengalaman kita ya guys. Ini yang kita share ini pengalaman kita masing-masing ya guys ya. Iya. Bener banget. Nah, oke guys, jadi intinya kalian harus pahamin diri kalian sendiri dulu. Kenali suka kalian apa. Nanti baru dari situ kalian bisa akan tahu tema apa yang akan kalian jadikan sebuah skripsi guys. Nah, yang kedua itu guys adalah judul. Nah, untuk mengangkat sebuah judul, kita harus paham masalah apa yang paling banyak terkait dari tema yang kita angkat guys. Bener banget. Nah, ini contohnya. Desi untuk mengangkat sebuah tema skripsi itu, Desi mengangkat tema dari Departemen Medikal Bedah. Nah, dan untuk menunjang sebuah judul, Desi harus paham dulu kasus yang paling banyak, maksudnya kata lain kasus itu masalah yang paling banyak dari sebuah penyakit yang ada di Departemen Medikal Bedah itu apa? Salah satunya adalah DM, diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu adalah penyakit yang paling banyak diderita oleh orang Indonesia. Mungkin dijelasin dulu kak, DM itu kayak gimana sih? Nah, DM itu adalah penyakit yang dimana kadar gula darah dalam darah itu abnormal guys, terlalu banyak. Orang sebut biasanya kencing manis kencing ya? manis. Nah itu bahasa Indonesianya kencing manis Mungkin gitu. itu sekilas tentang DM-nya guys. Ya. Kita Oke, gimana kalau dari April? aku tuh kan kegawatan darurat ya. Jadi menanganin yang tentang darurat. Nah kalau aku di sini lebih ke manajemen bencana. Kan kalian tahu sendiri guys, kalau misalnya di bencana selain dari kayak TNI, polisi atau Basarnas, ada tim medis juga kan. Nah, Iya. tim medis itu salah satunya itu orang-orang yang terlatih di medical
bukan medikal, maksudnya itu Gawat keperawatan gawat daruratan. Nah, yes. jadi aku ngambil di sana itu guys, spesifik dari judul aku itu tentang tanah longsor. Soalnya di Indonesia nggak pernah absen tuh yang namanya tanah longsor. Iya, Ya benar pasti banget ada ya. kejadiannya. Tanah longsor kan identik sama hujan, sedangkan Indonesia itu cuma punya 2 musim. Iya. Musim kemarau dan musim hujan, ya pasti ada. Makanya itu aku ngambil itu. Jadi itu urgensi dari judul. Iya. Kalian bisa lihat itu juga, baca-baca di artikel ya, jurnal, Jurnal, berita-berita juga bisa nunjuk kok. Iya. Kayak gitu. Buat jadiin judul. Iya, sip. Mungkin tips bisa dipakai ya. Iya. Next. Nah, tahap yang selanjutnya setelah kamu tahu tema dan judul yang kamu angkat, yang kamu lakukan selanjutnya itu adalah mencari referensi sebanyak mungkin untuk menunjang judul skripsimu, kayak gitu. Bener banget. Aku tambahin Kak ya. Ya. Jadi kalau misalnya di fakultas kita atau khususnya di jurusan kita, kalau kita itu lebih diutamakan mencari jurnal internasional. Nah, untuk akses studi internasional itu banyak guys. Kalau kita biasanya entah di PubMed atau Google Scholar juga banyak. Tapi untuk biasanya bab 2 itu kita lebih banyak nyari buku ya. Nah, kalau menurut aku sendiri sih guys, apalagi bab 2 itu adalah teori yang banyak teori ya, teori tentang judul kita yang kita angkat di skripsi itu, aku lebih sukanya pakai buku guys. Jadi kalian beli aja buku. Bener banget. Aku juga sih kemarin sempat beli buku 4 kalau nggak salah. Tapi kalau kamu banyak, soalnya kamu penyakit. Kalau aku Iya. kan kayak bencana itu lebih banyaknya itu di realnya itu kan di data beritanya ya. Iya. Kalau kamu kan penyakit itu memang Penyakitnya. ada referensi khusus ininya. Kalau aku kan beda. Ya itu bedanya tadi guys, tentang perbedaan tema, tapi sesulit-sulitnya kalau kita suka pasti terjalani Iya. juga, dan motivasi itu kuat guys, bener banget kan ya. Makanya itu kita dari awal itu sudah harus benerin step-stepnya sampai akhir nanti. Oke. Oke guys. Nah, nah, yang selanjutnya itu adalah kamu harus pahami tentang panduan pengerjaan skripsi. Kan setiap universitas atau fakultas itu memiliki cara panduan mengerjakan skripsi beda-beda guys, ya kan? Misalnya nih contoh dari font, ada yang menggunakan Garanman, ada yang Times New Roman, mungkin ada juga yang Arial ya kadang-kadang Iya, ya. ada. Terserah gitu. Terus untuk margin-marginnya Iya. dan lain-lain itu tuh harus diikutin banget guys. Kadang revisi itu bukan sekitar isi dari skripsi yang kita kerjain, kadang tuh udah bener guys. Iya guys. Tapi malah marginnya jadi kecoret semua guys, 1 lembar itu dicoret cuma gara-gara margin atau font yang kurang. Entah Jadi fontnya yang nomor 12 jadi nomor 11 gitu iya gitu nggak sih? benar, iya. Dan typo. Tipu. Yang suka typo nih, itu dikurangin banget kalau skripsi guys, beneran deh. Jadi itu yang paling menurut Desi itu yang paling penting. Iya, salah Kalau satu kalian nggak mau banyak kali dapat revisian dari dosen Coretan. kalian guys. Karena kadang kita nemuin dosen itu susah guys. Ya, kadang perfeksionisnya itu ya bener banget. Tapi itu sebenarnya demi kebaikan kita, kedisiplinan kita. Karena kerapian juga merupakan salah satu penilaian ya dari untuk skripsi itu ya, bener banget. Nah, itu tips dari yang faktor. Salah satu cirinya dosen tuh susah banget ditemuin, susah banget untuk dihubungin. Kadang ada mahasiswa yang munculnya 1 kali bulan, maksudnya 1 bulan sekali ya. Ada juga sampai sakit segitunya. Iya guys. segitunya. Kadang dari hal itu akan memicu kemalasan tersendiri buat mahasiswanya buat ngerjain skripsinya. Nah, salah satu cara ngadepin hal itu guys, kalian ketika sudah mengerjakan bab 1 nih, bab 1 udah selesai kalian kerjain, tapi kalian belum sempat konsul sama dosennya, kalian langsung kerjain aja bab 2 kayak gitu. Nah, nanti ketika dosen sudah bisa dihubungin dan ketika hasil dari revisian kalian bab 1 tidak terlalu banyak, kalian bisa konsulin bab 2. Ya benar Benar sih? banget. Nah, itu apa istilahnya, Beb? Meminimalisir dan mengurangi waktu, bisa mempercepat. Iya, bisa mempercepat menyelesaikan skripsi kalian dan kalian bisa selesai tepat waktu atau lebih Bahkan lebih cepat. gitu Nah, guys. itu juga guys, aku mau nambahin tentang ada dosen yang sukanya tatap muka untuk
untuk konsulnya, ada juga tipe dosen yang maunya ngedraft. Ngedraft itu kita cuma ngumpulin skripsi di meja beliau, nanti beliau kasih revisi. Kalau kita ada bingung di catatan kecil itu, nanti kita bisa hubungin. Kalau tipe dosennya Desi gimana? Kalau dosen aku harus ditemuin. Nah, kalau aku harus ngedraft guys. Mungkin tipsnya gimana kalau ditemuin? Kalau ditemuinnya itu udah susah banget ditemuinnya guys. Jadi kadang aku tuh harus nunggu. Ya harus yang pertama itu sabar. Kadang kita tuh dalam hati tuh ya Allah gini banget ya gitu. Tapi kembali lagi ke diri sendiri bahwa itu adalah proses buat hal yang lebih baik ke depannya. Kan Benar banget. Kalau tips dari aku sendiri yang ini biasanya dosen-dosen yang ngedraft ya guys. Kalau ngedraft itu tipenya itu 1 minggu 1 kali. Sedangkan kalau kita pengen cepat itu 1 minggu 1 kali itu paling cepet guys. Gimana biar kita bisa cepat? Tadi benar yang kata Desi, kita inisiatif sendiri mempersiapkan bab selanjutnya. Nggak peduli itu bab 1 udah direvisi atau apa, maksudnya udah di ACC atau belum, kita persiapin aja dulu bab 2, kita cicil duluan. Jadi setelah ACC di bab 1, kita langsung setor bab 2. Tidak perlu nunggu waktu lama seperti itu. Dan aku tipe-tipe yang ngedraft. Aku kalau misalnya hari Senin udah dikasih sama dosen revisiku, aku sampai rela nggak tidur untuk hari malam Selasa itu ngerjain semua revisinya, dan besoknya aku kembali lagi dengan ngantar ngedraftnya itu. Jadi lebih cepat. Kalau misalnya kita ngolor-ngolor yang kadang itu males jadinya. Dan lebih lama juga buat untuk direvisinya lagi sama dosen. Jadi kayak gitu guys tipsnya dari kita. Ini kan dari 2 orang yang berbeda ya, dari dosen dari pengalaman yang berbeda juga. Kita harap juga video ini bisa banget ngebantu buat teman-teman yang masih tahap ngerjain skripsi ya kayak gitu. Nah guys, tips selanjutnya dari kami itu kalian itu kalau nggak tahu cara ngerjain skripsinya itu seperti apa, banyak-banyaklah bertanya Sama atau siapa? kakak tingkat. Nah, benar banget, kakak tingkat yang berpengalaman dan satu pembimbingan. Dan satu bimbingan. Bisa jadi itu tips dari April. Nah, kalau kalian malu atau nggak kenal kakak tingkat kayak aku, nyari ke perpus guys. Atau ngeliat salah satu contoh pengerjaan skripsi orang lain. Kan di internet tuh banyak. Oh ternyata tahap mengerjakan bab ini tuh kayak gini. Kayak gitu. Itu guys. Jadi kalian jangan diam. Kalian tuh harus ada inisiatif sendiri untuk selalu mencari bagaimana menyelesaikan skripsi kalian guys. Kalau kalian benar yang dibilang April, kalau kalian terlalu diem, adanya mager guys. Kalian nggak akan bisa menyelesaikan skripsi kalian gitu loh guys. Dan mager itu guys, kalau sudah mager 1 kali, setannya itu ibaratnya kayak kalau mau nyentuh, jangankan membuka dan mengerjakan skripsi, menyentuh aja tuh kayak butuh waktu lama banget guys, beneran itu guys. Nah kalau Desi kan tipenya nyari kayak gitu. Kalau aku punya kakak tingkat yang satu bimbingan sebelumnya sama aku, itu yang aku kebetulan kakak tingkatnya itu baik, dan itu yang selalu aku tanyain kayak gitu. Tapi aku juga sering sih nyari di perpustakaan nemenin Desi. Kita sering berdua Desi ya. Sering banget. Dan yang selanjutnya guys, yang lebih memicu faktor untuk mengatasi faktor eksternal itu teman guys. Harus saling mendukung satu sama lain. Kalau udah temannya kendor, tarik lagi. Pokoknya itu bener banget ya. Kadang tuh teman juga, kalau udah temannya males, kadang-kadang kita ngikut males juga. Iya. Jadi kita butuh teman yang satu visi dan misi kalau pengen lulus cepet. Bener Jadi banget kalau guys. satu kendor, yang satu narik. Iya guys. Begitu sebaliknya guys, itu penting banget. Nah itu tips dari kita ya, dan kita pengen kasih lagi tips tambahan dari kalian, Tips khusus ya, bener banget, untuk mahasiswa yang pasti ada kendalanya. Salah satunya itu tentang manajemen waktu, dan orang itu pasti bisa jenuh ya. Iya, karena skripsi itu guys ada 8 bab, kalau dari kita 7 bab ya. 7 bab kalau kita 7 bab. Nah itu tuh prosesnya yang lama, bahkan ada kadang 7 bulan selesai, ada bahkan yang 1 tahun, ada bahkan 3 tahun ya selesainya, gara-gara skripsi doang. Dan itu perlu banget manajemen diri dari kita sendiri ya. Kalau Desi gimana nih tipsnya kalau lagi males atau gimana gitu? Yang pertama niat dulu. Benar banget. Terus tujuanku apa? Terus untuk mencapai tujuan ini aku harus ngapain gitu loh. Nggak ada, kita tuh harus ngilangin kata nanti dan nanti. Banget itu kata nanti tuh penyakit banget ya. Penyakit banget. Dan aku cara
memotivasi diri sendiri biar nggak ada kata nanti. Kalau aku nyelesain cepat, berarti aku bisa relax di Lebih belakangnya, guys, gitu. Aku nggak apa-apa sibuk sekarang daripada nanti keteteran atau tujuanku nggak tercapai. Jadi menurut aku itu lebih baik aku sibuk dulu, aku santainya belakangan setelah tujuanku tercapai gitu, guys. Bener banget itu guys, itu tips yang penting banget, jangan menunda ya. Nah, jangan Tepatnya itu menunda. jangan menunda. Kalau aku tambahan untuk tips itu, mungkin kalian bisa ngasih faktor lain, seperti misalnya kalian sayang banget sama orang tua kalian, entah kuliah kalian sudah dibiayain oleh orang tua kalian, dan itu bisa jadi motivasi kalian. Mungkin bisa tempel foto keluarga di cermin atau yang sering kalian lihat, atau di tempat meja belajar kalian. Bener banget kan? Iya, bener. Atau di wallpaper HP kalian. Iya. Kata-kata kayak gitu, atau dikasih kata-kata motivasi. Aku pengen banggain orang tua lebih cepat, lebih cepat, lebih baik. Artinya kan kalau lebih cepat, lebih baik, kalau kita pengen cepat ya artinya jangan menunda dong. Iya. Bener banget kan. Nah, itu tuh salah satu motivasi banget. Dan kalau misalnya kan lagi ngedrop, misalnya bukan ngedrop sih, lagi ngedown, Iya, pasti setiap ngedown. orang pasti ada ngedownnya ya, Iya. Des ya. Sesemangat apapun pasti ada tiba-tiba Nah. ngedownnya. Nah, itu tuh kita butuh banget, bener kata Desi, teman. Dan kita mungkin bisa lagi minta doa dari orang tua, orang-orang terdekat, atau guru, atau siapa yang kalian dekat. Iya. Menurut kalian orang itu sangat berpengaruh untuk diri kalian, dan itu kalian pengen kalian bahagiakan. Iya, benar Itu banget, guys. penting banget. Mungkin itu dulu ya guys, tips dari kita. Semoga kalian suka, dan paling penting itu bermanfaat, dan ini bisa kalian terapin. Mungkin kalau ada kesamaan bisa banget jadi terapin ya. Iya. Mungkin dari segi dosen atau karakteristik yang lain-lainnya itu bisa banget. Silakan guys, kalau mau sharing bisa di Komen, biar kolom kita komentar buat kami. videonya ya. Jangan lupa Subscribe juga, support terus channel ini akan biar kita lebih banyak lagi bisa sharing ke kalian. Walaupun memang kita ilmunya juga masih biasa ya, cuman kita ini ngomong sesuai pengalaman yang udah pernah kita lalui. Yang ini bukan dari teori aja guys, tapi ini benar-benar yang the real yang kita rasain. Biar kita bener, kebetulan kita lulusnya bareng guys ya. Iya. Kita itu 3 tahun 5 bulan ya, bener Iya, banget. 3 tahun. Gak nyangka ya, Bulan nggak sih? 5 atau 4 bulan ya kayak Iya. gitu. Dan itu tuh masa pandemi guys, awal-awal masa pandemi banget. Kami tuh guys bukannya memamerkan ya guys. Kami tuh cuman membuat ngomong kayak gini untuk memicu semangat kalian guys. Iya, benar. Untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk sebuah gelar gitu guys. Untuk membahagiakan Kami keluarga. tuh mulai mengerjakan Desember ya. Kita ngerjain Desember. Bukan Desember. Bukan September. September akhir kan kita baru dikasih September dosen akhir. September akhir. September akhir, dan kami Selesai Maret. sempronya Maret. Desember guys, ya kan? Kami Iya, hanya Desember awal bahkan. Desember awal guys. Jadi kami tuh hanya mengerjakan 2 bulan. batas bab dari bab 1 sampai bab 4. Itu cuma 2 bulan. 2 bulan 2 bulan guys. setengah dikit. Iya, 2 bulan setengah. Dan untuk semhasnya atau sidangnya juga kayak gitu guys. Kita Maret tanggal 27 ya. 24 Maret kalau nggak salah. Benar banget. Jadi kita kurang lebih 6 bulan doang udah selesai. Padahal kan kalian tahu sendiri untuk kesehatan itu katanya berat ya. Iya, berat banget. Karena kita juga masih ada kuliah itu Des ya. Iya, kami Benar. masih kuliah, dan kuliahnya kami itu masih banyak banget, 20 SKS ya. Ya harus nempuh segitu. 20 SKS lagi. 20 Tapi kita udah nyicil, kita bagi waktu gitu. Nah, itu juga tipsnya guys. Kalian tuh harus berlari duluan saat teman-teman kalian masih berjalan. Itu ngebit diri sendiri. Oke, sekian dulu guys ya. Tetap jaga kesehatan. Iya. Jangan lupa pakai masker dan bawa- cuci tangan, sering-sering cuci tangan. Pokoknya corona ini memang nggak bisa dihindari guys. Bukan nggak bisa dihindari, nggak bisa ditolak, tapi bisa dihindari. Oke guys, jangan Oke. lupa like, komen dan channel subscribe. kami. Mungkin video selanjutnya kami akan memvideokan tips-tips lebih khususnya lagi mengerjakan bab 1 itu seperti Nanti langsung komen aja pokoknya ya. Pokoknya komen aja guys.